Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi ini kita akan mendiskusikan tema yang amat sangat penting, apalagi kaitan dengan COVID-19 ini. Tema yang kita usung hari ini adalah kuatkan ketahanan keluarga, COVID-19 segera musnah. Jadi ini ada kaitannya antara COVID-19 dengan ketahanan keluarga. Hadir 4 narasumber. Yang pertama sebelah kanan saya ini Prof. Mumbida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Harus dijaga kesehatannya. Ya. Dan sekarang ini kita berjemur supaya tetap imun. Ya. Sebelahnya lagi ada Dr. Isti'adah. Assalamualaikum, Bunda. Sebelah kiri saya Pak Dr. Abdul Malik Karim Amrullah. Assalamualaikum Pak Malik, sehat? Sehat. Ya, tapi ini berjemur tapi nggak dapat bagian sinar matahari ya. Sebelah kiri Pak Malik ini Dr. Barizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mulai dari Prof. Mumbida. Suhunya ketahanan keluarga ini gimana, Prof? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Pak Rektor, ketahanan keluarga itu satu kondisi yang dinamis, di mana keluarga itu mampu untuk menghadapi berbagai problem, baik itu yang muncul dari internal maupun eksternal. Masing-masing anggota keluarga yang memiliki potensi itu benar-benar digerakkan, dimanfaatkan untuk menuju kepada sebuah kesejahteraan, baik itu kesejahteraan yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya psikis dan spiritual. Jadi termasuk menghadapi COVID-19 ini ya? Iya, jadi menghadapi COVID-19 ini saya kira semua keluarga mulai berpikir kembali bahwa hidup dalam keluarga itu punya dinamika yang semakin kompleks. Kalau dulu mungkin orang tidak terlalu berpikir bagaimana mempertahankan keluarga itu dengan fungsi-fungsi keluarga yang sangat banyak. Dikiranya mempertahankan keluarga itu adalah harmonis, kemudian tidak ada KDRT, ekonominya jalan, tetapi ada banyak hal yang tiba-tiba muncul yang ini menggugah dan mengagetkan keluarga, baik keluarga di kelas yang tinggi maupun pada masyarakat kelas rendah, ya, rendah dalam hal ekonomi. Dan ini kemudian memutar otak semua, terutama adalah mak-mak, ya. Mak-mak ya? Mak-mak yang profesor atau yang belum ya? Yang ya? semuanya. Kemudian berpikir, yang profesor memikirkan orang lain. Ya. Jadi ini yang banyak aspek yang sesungguhnya. Boleh saya panggil Mak ya? Nah, boleh Pak Profesor. Jadi ukuran dalam ketahanan keluarga itu kan ada sistem. Jadi ada sistem baik itu sumber daya fisik maupun non fisik. Kemudian ada proses, di mana proses ini adalah ketahanan keluarga itu melalui sebuah manajemen keluarga yang cukup kuat, yang dijalankan dalam proses-proses sosial dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya, di dunia kerja dan dimanapun, gitu ya. Karena keluarga itu sebenarnya adalah bagian kecil dari ketahanan negara. Kemudian ada output, ya. Jadi outputnya itu untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang saya sebutkan baik itu fisik maupun non fisik. Nah, disitulah kemudian ketahanan keluarga itu menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan nanti kalau kita bicara soal gender, siapa jadi bukan hanya tanggung jawab mak ya? Iya, jadi siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab di dalam keluarga sebagai satu sistem yang masing-masing subsistem itu punya peranan yang cukup penting, karena tidak lagi keluarga sebagai struktur sosial saja, tetapi adalah sebagai sistem sosial di mana sub-subsistem itu saling mempengaruhi. Dalam kondisi seperti ini, siapa sesungguhnya yang berperan?
Tidak hanya bapak, tidak hanya ibu, tapi juga anak dan keluarga lainnya. Semuanya ikut. Satu aja yang dia yang dia ngeyel keluar rumah seenaknya, itu juga akan mempengaruhi sistem keluarga itu sendiri. Pak Prof, kalau secara teknis ya, untuk menghadapi COVID-19 ini ketahanan keluarganya kayak apa yang seharusnya dilakukan ya? Iya, jadi yang pertama memang ketahanan fisik ya. Itu yang pertama, ketahanan fisik. Jadi ada sandang, pangan, papan, itu penting sekali. Misalnya bagi masyarakat yang seperti kita kelasnya ya, itu tidak terlalu sulit. Tapi bagi masyarakat yang ekonominya rendah, maka itu yang menjadi tanggung jawab negara. Kemudian yang kedua menjadi tanggung jawab sosial di masyarakat. Ini yang disebut dengan gerakan sosial. Ini khusus untuk, terutama untuk ekonomi, dan bukan hanya persoalan dikasih sesuatu, tapi juga dijaga keamanannya, dijaga masing-masing keluarga itu harus tetap fit, tetap sehat gitu ya. Jadi itu tanggung jawab keluarga, tanggung jawab masyarakat, dan juga negara. Makanya pemerintah kemudian memberikan subsidi, itu memang sudah benar, karena bukan hanya memberikan, tetapi itu sesungguhnya adalah tanggung jawab negara melindungi. Dua ya, subsidi dan cepat ya. Iya, betul. Kalau subsidi aja belum tentu ya, subsidi dan cepat gitu ya. Cepat, kemudian tepat sasaran, karena tidak semua orang itu mempunyai kesulitan dalam keluarga itu. Keluarga satu dengan yang lain akan berbeda. Jadi sama-sama keluarga miskin, tapi dia ditopang oleh anaknya yang pulang dari Jakarta, dia bawa uang cukup banyak misalnya, akan berbeda dengan keluarga miskin yang memang dia sama sekali tidak punya jejaring. Kalau Prof nggak perlu kasih subsidi ya? Memberi. Yang kedua adalah ketahanan sosial. Jadi ada social distancing dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya menjadi bagian penting dari mewujudkan ketahanan keluarga dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi komitmen sosialnya yang perlu untuk kita jaga terus-menerus, seperti kita sudah punya jarak, kemudian terus-menerus memang harus menyampaikan kepada masyarakat ya. Jadi kalau yang disarankan oleh pemerintah, kemudian juga oleh para ahli di bidang ini, maka itu adalah wajib ain untuk bisa dilaksanakan. Kemudian juga ada ketahanan psikologis. Nah, kalau ketahanan psikologis dalam keluarga ini, sesungguhnya saya menemukan beberapa hal ya, obrolan di WA grup, kemudian juga tulisan di Facebook, kemudian ungkapan-ungkapan di Twitter dan sebagainya. Sesungguhnya COVID-19 ini mempertemukan kembali keluarga itu dalam fisik, bukan mempertemukan ketika mereka sudah kelelahan bekerja. Dan rata-rata untuk laki perempuan ya, suami istri sekarang kan banyak yang sudah bekerja. Anak-anak pun yang di pesantren, yang kuliah, yang jauhan dari rumah, semuanya masuk di dalam rumah dan punya sudah KDRT menurun. KDRT menurun karena jadi tingkat emosi sudah turun juga ya? Iya, karena konsentrasinya adalah menghadapi musuh baru yang namanya corona itu. Jadi sesungguhnya corona mempersatukan ya? Betul, mempersatukan. Apa perlu corona terus-menerus? Kita ciptakan tantangan itu menjadi diartikulasikan, gitu. Diartikulasikan bahwa kita menjadi harmonis ini adalah tanggung jawab bersama keluarga sebagai sistem itu tadi. Ada corona atau tidak, ke depannya keluarga tidak ada lagi yang itu artinya memberi pelajaran corona pada kita ya. Iya, betul. Seharusnya keluarga itu ya seperti ada ini. Porsi untuk berkumpul. Jangan satu ini terus mengajar, yang lain tidak pernah ke rumah misalnya ya. Terus yang lain ini bekerja, akhirnya ketemunya jam 12 malam. Nah, sudah lelah gitu ya. Iya, dan kompleksitas. Berarti Bunda sebelum dilanjutkan berarti kita bersyukur pada corona ya. Di satu sisi namanya juga ada nilai-nilai hikmah ya, ada hikmah di balik ini semuanya yang menjadi pembelajaran buat semua keluarga itu. Dan yang terakhir ini Pak Rektor adalah ketahanan spiritual. Ketahanan spiritual. Jadi keluarga-keluarga yang asalnya tidak punya waktu banyak untuk ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, untuk sholat malam, itu akhirnya punya cara sendiri, bahkan memahami pasangannya itu bisa ditemukan di saat sekarang. Iya, ada itu beberapa share di grup
itu ya. Saya hitung ada 7 hikmah corona ya bagi Iya, keluarga ya. betul. Ya. Jadi memang di satu sisi ada musibah yang apa ya, dan itu kalau kita memang harus hati-hati, dan apa ya, prosedur yang sudah apa yang ada itu kita ikuti, tetapi juga di balik itu kita jangan larut dengan kesedihan, tetapi ada banyak hal pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada setiap keluarga. Luar biasa, tepuk tangan ya. Jadi menurut Bunda Prof Mufidah ini, corona sesungguhnya ini ancaman tapi sekaligus menjadi peluang ya. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Bu Istiadah. Beliau ini ahli sosiologi ya. Nah, mungkin bisa melihat dari sisi sosiologi ya. Silakan. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Saya ingin melanjutkan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mufidah tentang ketahanan keluarga. Saya membaca satu jurnal yang ditulis oleh Carrie Black tentang family resilient factors. Jadi ada faktor-faktor ketahanan keluarga yang itu dia menyebutnya ada 10 hal. Melanjutkan yang tadi, yang pertama itu adalah masalah outlook ya. Jadi bagaimana kita itu di dalam keluarga itu menyemai positif outlook. Jadi ada pandangan yang positif terhadap sesuatu. Jadi bagaimana tadi Prof. Mufidah sudah menyebutkan hikmah, itu keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan positif outlook kepada semua anggota keluarga, bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu selalu ada hikmahnya. Nah, kita juga membangun family confidence. Jadi ada rasa percaya diri di dalam keluarga itu bahwa kita akan bisa melalui ini dengan optimisme ya. Jadi ada rasa optimis bahwa semuanya akan berakhir dan kita akan baik-baik saja. Karena katanya separuh dari kekhawatiran itu adalah penyakit itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita optimis, insya Allah semua anggota keluarga akan optimis. Nah, ini peran emak tadi juga penting gitu. Karena emak ini biasanya mempunyai peran sentral di dalam keluarga yang ngubrak-ngubrak dan sebagainya. Berarti sesungguhnya corona mengembalikan fungsi emak yang sangat penting itu ya? Ya, emak dan bapak. Emak dan bapak harus bersama-sama memberikan optimisme pada keluarga agar keluarga ini mempunyai rasa percaya diri yang kuat bahwa akan bisa melalui itu semua. Yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mufidah tentang spirituality. Jadi ini saatnya bahwa keluarga itu mempunyai fungsi spiritual. Dunia modern itu kan dunia yang sangat materialistis ya. Jadi semuanya dihitung dengan materi. Nah, kemudian ketika bahaya mengancam begini, kita baru sadar bahwa materi bukan segalanya. Materi penting, tetapi sebenarnya ada yang lebih penting, yaitu aspek spiritual. Bahkan di Italia itu kalau saya lihat betul apa enggak, uang itu dibuang semua ya? Iya, uangnya dibuang di jalan karena itu sudah nggak berfungsi lagi ketika orang sudah membutuhkan. Tapi kita jangan dulu ya. Jangan Pak, nanti ditemu orang. Yang ketiga adalah tentang cohesion. Jadi family cohesion itu penting sekali. Dan ini yang tadi Prof juga sudah menyinggung tentang banyaknya orang yang bekerja di luar rumah, anaknya sekolah atau anaknya bekerja juga, itu lalu tidak ada kohesivitas di dalam keluarga. Nah, ini corona ini bisa mengembalikan family cohesion yang itu juga harus kita rasakan. Saya kok heran ya, ibu-ibu, emak-emak kok mendukung corona kayaknya. Bukan mendukung corona, tetapi lebih kepada bagaimana kita menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan itu dengan cara yang baik gitu ya. Yang selanjutnya adalah communication. Jadi factors dalam family resilience itu tadi ada communication. Bagaimana mengembalikan fungsi komunikasi di dalam keluarga yang nyaman. Sekarang ini banyak keluarga yang secara KTP itu nikah gitu ya, kawin statusnya, tetapi ternyata tidak ada komunikasi di dalam keluarga, jadi tidak harmonis. Mereka hanya tidur di dalam satu atap yang sama, tetapi komunikasinya sangat tidak lancar. Nah, dengan adanya ini karena semuanya work from home, lalu waktu inilah yang harus digunakan untuk bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang lancar di dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah financial management. Yang tadi juga sudah disampaikan, bagaimana kita di dalam keluarga bisa memanage finansial kita. Walaupun keadaannya mungkin ada yang kurang karena yang biasa bekerja harian, kemudian seperti ini, maka harus ada trik dan strategi bagaimana dia bisa mengatur financial managementnya. Nah,
fungsi dari institusi yang Artinya satu di antaranya misalnya biasa kalau makan di luar, habiskan di mall, ini betul, semuanya diatur dalam rumah sekarang ya. benar. Dan Bahkan juga, berlebih mungkin ya. oke, iya. Oleh karena itu sangat bagus ide Pak Rektor mengumpulkan dari teman-teman lewat Al-Zawa itu. Karena itu Yang akan diberikan mempunyai- kepada masyarakat ya. Betul. Dan juga kepada mahasiswa yang berkekurangan. Mungkin kita Ya. perlu data tentang siapa saja mahasiswa kita yang perlu dibantu. Oh iya iya. Yang Ini selanjutnya angin adalah ini. angin apa? Berembus dari PSG ya untuk membantu mahasiswa ya. Betul. Ya, mungkin kita kumpulkan nanti ya untuk mereka yang kekurangan. Betul, perlu data. Jadi Ya. pendataan yang benar-benar akurat siapa saja yang memang membutuhkan bantuan, karena jangan sampai ada di antara kita yang kekurangan dan kita tidak tahu. Oh, Nanti iya. kita berdosa. Jadi Oh, jangan iya, sampai iya. kita ada orang Iya. membutuhkan dan kita nggak tahu. Ini rupanya punyain juga ya perhatian dari sisi agama yang cukup kuat ya. Ya, Oke. Yang silakan Bunda. Selanjutnya adalah family time ya. Family time ini yang biasanya hilang karena kita kesibukannya masing-masing itu tadi. Jadi ada time for family, bukan hanya me time. Yang sekarang banyak dikatakan oleh mak-mak itu kan me time. Kapan saya mempunyai waktu untuk diri saya sendiri? Nah ini perlu untuk waktu untuk family. Karena togetherness di dalam family itu mempunyai makna yang luar biasa. Yang ini tidak bisa digantikan oleh lembaga apapun. Jadi lembaga yang lain itu tidak bisa menawarkan fungsi seperti fungsi yang dimiliki oleh keluarga, yaitu togetherness. Jadi rasa kebersamaan, rasa saling menyayangi, rasa saling mengasihi, itu hanya keluarga ya secara tulus ya. Walaupun ada keluarga UIN gitu ya, tetapi kan ada keluarga inti, keluarga batin yang tidak tergantikan. Iya, iya, iya. Yang selanjutnya adalah shared recreation. Jadi ada rekreasi bersama, itu nggak harus piknik yang di luar rumah yang menghabiskan uang. Hanya duduk menonton film bersama, menikmati guyonan dari TV misalnya, itu sudah menghadirkan rasa bahagia terhadap anggota keluarga Sudah itu. menghadirkan kreasi kembali ya. Nah gitu, dan itu perlu juga di-manage agar mereka tidak asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri sehingga tidak ada share itu tadi. Seharusnya ada share ya. Jadi togetherness itu kan manakala kita bisa membagi apa yang dirasakan dengan orang lain. Kalau di keluarga biasanya yang bagi seperti itu siapa? Manajernya siapa? Mak-mak Ada- atau bapak-bapak? Fleksibel. Ini ada Oh, family iya. flexibility. Itu selanjutnya itu ada family flexibility. Karena ada kadang-kadang yang ibunya lebih cerewet atau ibunya lebih diterima oleh anaknya. Atau kadang-kadang ada bapaknya yang Mohon maaf, kalau cerewet itu artinya peduli ya. iya. Ada bapak yang otoritatif, tetapi otoritatifnya membangun, jadi bukan otoriter, Ya. tetapi mempunyai kewenangan yang kemudian bisa menggerakkan semua anggota keluarga itu Ya. mau mengikuti, berpartisipasi. Gitu. Ya. Nah ini Ya. penting sekali agar rasa togetherness itu tadi. Jadi lagi-lagi Ya. rasa togetherness itu lalu muncul. Nah, di situ ada routine and rituals yang selanjutnya. Nah, routine dan rituals ini juga penting, Pak. Nah, Islam mempunyai cara yang luar biasa karena tidak seperti agama yang lain atau tidak seperti masyarakat yang lain Ya. yang kita mempunyai 5 waktu itu seharusnya bisa bersama-sama. Dan di situ lalu fungsi keluarga Untuk sebagai sholat sebuah sistem. jamaah misalnya ya. Betul, itulah. Itu kan nggak ada yang lain. Nah ini mau nggak mau misalnya yang ibunya lagi marah dengan bapaknya, datang waktunya sholat zuhur. Ya memang Lalu mau nggak kadang-kadang mau kan lalu sering ibu-ibu itu sering marah pada bapak gitu ya Pak ya. Enggak Pak. Ya. Jadi mau nggak mau lalu berkumpul di dalam satu tempat, Ya, lalu kita bersama-sama menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Nah ini kan satu ritual yang luar biasa bagusnya, Ya, sehingga ya. semua anggota keluarga merasa oh kita itu satu, kita itu satu keluarga yang harus patuh kepada Al-Khaliq, yang mahanya maha itu tadi. Jadi walaupun ini adalah saatnya corona, kalau kita kemudian bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa, nah gitu, itu lalu muncul lagi rasa togetherness itu tadi, dan itu penting sekali. Jadi rituals yang sudah dimiliki oleh orang Islam ini jangan sampai kemudian hilang, lalu kita memaklumi sholat di kamar masing-masing, memakai gadget masing-masing yang nggak ketemu, nggak sama. Jadi sebetulnya di dalam keluarga Muslim itu sudah ada struktur ya. Betul. Yang dibangun tinggal Sangat. fungsinya ya. Iya. Karena orang sibuk semua, punya fungsi semua,
dan fungsi yang dilakukan di luar semua, akhirnya struktur ini hilang gitu ya. Betul, memudah. Dan bahkan kadang-kadang di keluarga muslim sendiri banyak yang loose ya Pak. Loose itu artinya kemudian ya kita bebas aja gitu. Nggak penting jamaah, yang penting sholat gitu. Padahal itu lalu kehilangan momen. Kehilangan momen. Seharusnya rituals yang seperti itu momen yang sangat penting untuk keluarga itu bisa bersama-sama itu tadi. Menikmati spiritualitas secara bersama-sama itu mempunyai makna yang mendalam dalam satu keluarga. Jadi ini penting sekali, jangan sampai hilang. Yang terakhir Pak, itu adalah support network. Nah inilah yang mungkin fungsi dari UIN bisa kita kembangkan dan yang kemarin sudah di... Apa itu artinya yang terakhir? Support network itu kan kita kerjasama untuk saling mensupport ya. Jadi bagaimana networking kita tingkatkan. Saling menguatkan ya. Betul. Misalnya ternyata di dalam keluarga kita sendiri tadi yang kita contohkan, di UIN ini ada yang kekurangan gitu ya. Itu kan harus diidentifikasi. Masih ada nggak sih orang yang berhak menerima zakat di UIN? Jangan-jangan masih ada. Nah itu kan kita nggak tahu ya Pak. Semua asumsinya urimonya udah besar-besar, sertifikasi dosanya udah besar, nggak mungkin ada. Jangan-jangan ada gitu kan. Nah ini harus dipastikan jangan sampai jangan-jangan. Atau jangan sampai ada orang lain lebih tahu. Kita di dalam keluarga sendiri malah nggak tahu bahwa ada orang di dalam kita, misalnya mungkin ada janda-janda yang membutuhkan penguatan gitu ya. Duda tidak Bu? Duda boleh juga ya, ada duda miskin juga gitu. Jadi artinya network ini penting. Informasi tentang data ini penting. Oleh karena itu mari keadaan yang seperti ini kita gunakan untuk saling mengetahui, saling mengenal. Saya kira luar biasa, kita tepuk tangan dulu ya. Jadi sesungguhnya di UIN Maulana Malik Ibrahim ini ada El-Zawa ya. El-Zawa inilah yang sesungguhnya mengumpulkan dari zakat, kemudian sedekah atau sodakoh itu yang kemudian didistribusikan untuk terutama keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan ini kemarin sudah berfungsi luar biasa ya, tetapi tetap kita akan tingkatkan kembali. Seterusnya ini Pak Barizi dulu ya, silakan Pak Barizi. Nah Pak Barizi, ini tadi dua emak-emak, sekarang bapak-bapak. Bagaimana Pak Dr. Barizi melihat ketahanan keluarga ini bisa membangun kekuatan keluarga sehingga bisa menghadapi COVID-19 ini semakin segera hilang dari dunia ini. Ya, terima kasih Pak Rekor atas kesempatannya. Topik ini jadi dengan adanya COVID-19 itu menarik untuk kita selalu mendiskusikan. Dan semoga diskusi tentang COVID-19 segera juga berakhir. Oke, COVID-19 dan topik tadi itu adalah COVID-19 dan ketahanan keluarga. Saya mulai dari keluarga. Jadi membaca adanya COVID-19 ini, mana dikatakan oleh Prof. Mufida, Dr. Listi ada tadi, ada banyak hikmah. Nah, dalam konteks ini, bagaimana kita menyelesaikan atau menghentikan penyebaran COVID-19. Kata kunci adalah tadi ada keluarga itu. Keluarga itu adalah saya kira benteng terakhir bagi proses penghentian penyebaran COVID-19 ini. Saya kira itu topik yang ingin kita ulas pada pagi ini ya. Keluarga dalam perspektif Islam itu secara filosofis kita bisa lihat bahwa keluarga itu adalah pusat, center, jadi pusat bagi segala sesuatu. Jadi bahkan keluarga adalah miniatur. Kalau tadi sebagai pusat yang memiliki peran strategis dalam konteks pengembangan diri. Dalam hal ini saya kira keluarga juga bagian dari apa yang disebut dengan laboratorium mini ya. Kalau kita bagi adanya suatu peradaban bangsa itu penting. Nah, dengan cara-cara yang semuanya tadi sudah diungkap oleh narasumber sebelumnya ya. Nah, dalam konteks ini ibu dalam keluarga memiliki peran yang cukup strategis dan penting gitu.
Itu berarti bisa mengalahkan peran bapak ya? Boleh jadi. Karena ibu dalam keluarga, di mana dengan rahimnya, menurut Al-Ghazali dalam Qiyamul Sa'adah, itu melahirkan generasi dan anak-anak. Di mana kata rahim ini sama dengan kata kasih atau rahmah, dan maha kasih atau maha pengasih. Karena itu maka keberadaan ibu adalah lokus Tuhan bagi proses penciptaan ini, bagi kehidupan. Nah, karena itulah maka kalau Pak Dokter itu kan fungsi reproduksi ya? Fungsi reproduksi dan pendidikan. Oh iya. Depan, saya kira gitu. Sepertinya jadi bapak Karena itu ya? maka kita harus melihat apa sih fungsi adanya perkawinan gitu. Mengapa harus ada perkawinan? Mengapa harus ada hubungan seksualitas? Dalam konteks realitas Tuhan, hubungan kosmos dan kosmik, ada keserasian. Karena itulah maka Allah, Tuhan kita, itu menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Jadi dari segala sesuatu kita ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, gitu kira-kira. Ada orang tua, ada anak. Dalam konteks ini maka bisa dikatakan bahwa segala sesuatu itu tidak akan menjadi lengkap dan sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain. Nah, ibu dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai energi bagi seorang pria. Jadi seorang wanita itu dalam konteks gender itu adalah bukan seperti pandangan masyarakat tertentu laki-laki untuk bereksistensi, kira-kira begitu. Pak Dokter, bukan seperti pandangan masyarakat tertentu ya? Wanita sebagai pelengkap bukan itu ya? Oh, saya kira tidak, bukan pelengkap. Jadi bahkan sebagai pusat, karena di mana laki-laki bisa bereksistensi, gitu kira-kira. Nah, melalui wanita itulah, melalui itulah maka laki-laki mempunyai makna, gitu kira-kira. Jadi Mas Khalid sebagai laki-laki bisa dikatakan laki-laki kalau dia bersandingan dengan istrinya. Kalau nggak punya, dia akan bermakna kalau dia bihi orang fusyai, sesuatu itu akan bermakna kalau disandingkan dengan lawannya. Oh iya. Ini dikatakan pagi karena ada sore. Ini dikatakan siang itu karena ada malam. Ini penting. Karena itu maka dalam konteks ini keluarga, saya kira saya berharap ibu adalah pusat. Nanti saya tanyakan kembali ya, apa betul seperti itu ya? Apa karena ini ada emak-emak jadi pikirannya seperti itu ya? Karena itulah maka dalam bagaimana proses penyebaran COVID-19 ini bisa diminimalisir, keluarga adalah saya kira merupakan benteng. Kalau secara teknisnya bagaimana Pak Dokter? Ketahanan keluarga bisa memusnahkan COVID-19 ini, kira-kira gimana itu secara teknis ya? Adanya program physical distancing, social distancing, di mana segala sesuatu dalam hal kerja itu tadi bekerja dari rumah, work from home ya, atau ini ada sesuatu nilai sebetulnya, ada makna, atau yang bisa di ada keluarga yang itu bisa kita baca, sehingga kita ada yang disebut dengan bagaimana merumahkan kembali segala sesuatu. Atau fungsi pendidikan rumah ini kemudian kuat kembali begitu ya? Betul. Atau mungkin secara teknisnya gimana? Ya, keluarga itu adalah pusat atau center saya dikatakan. Atau tadi kalau tadi kan menyebut fungsi emak-emak sentral ya. Kalau fungsi sentral. Bapak mungkin membuat pelatihan bagaimana hidup yang sehat, terus menempati waktu, terus apa begitu teknisnya? Saya kira diatur semuanya. Oh iya. Manajemen keluarga. Kalau seperti Pak Dokter mungkin, begitu. Tapi kalau teman-teman masyarakat yang tidak, karena generasi unggul itu akan dimulai dari kehidupan keluarga. Akan dimulai dengan cara apa? Karena di dalam keluarga lah itu ada apa yang disebut dengan cinta. Dengan cinta. Apa itu cinta itu? Sayang, kan gitu kira. Mungkin bisa diuraikan cinta dan ketahanan keluarga.
seseorang itu disebut cinta, memiliki cinta. Cinta dirasakan tapi sulit menguraikan ya. Menguraikan. Ini berarti kurang cinta berarti. Ya saya kira begitu, satu sama lain kalau kemudian dituntut untuk saling menghargai. Saya dengar Pak Dokter sering mengungkap homeschooling macam-macam tuh gimana itu kaitannya dengan ketahanan keluarga? Iya, keluarga kemudian memiliki peran dan tanggung jawab tentang terhadap pendidikan anak-anaknya. Atau mungkin pendidikan keluarganya. Keluarga kan ada anak, di antara keluarga itu tidak hanya sekedar anak, tidak hanya putra putri kita, tetapi juga ada teman-teman sekitar. Karena itu maka disebut zaujain. Zauji itu kan pasangan kita itu tidak hanya anak gitu kan. Ada tetangga, ada ini semuanya kan, kira-kira begitu. Karena itulah maka dalam konteks homeschooling itu keluarga diminta untuk bertanggung jawab penuh terhadap proses perkembangan anak, kira-kira begitu. Tidak hanya diserahkan ke sekolah ya, tidak hanya diserahkan ke sekolah atau pesantren. Mengapa homeschooling itu penting? Karena kita melihat semuanya tadi seperti dikatakan oleh Bu Istiada bahwa modernitas itu melahirkan pribadi-pribadi yang tanda kutip menurut yang sering diungkap oleh Pak Rektor adalah pribadi yang pincang, yang disebut dengan nistapa manusia modern, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks pendidikan di luar ada kecenderungan mengalami apa yang disebut tanda kutip itu pencemaran dari berbagai macam aspek, baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lainnya, kira-kira begitu. Ya, jadi untuk membersihkan pencemaran itu, sistem pendidikan yang ada di luar itu menyarankan kita untuk mengkaji dari berbagai macam aspeknya, kan gitu kira-kira. Aspek politik, ekonomi, macam-macam gitu. Jadi karena Pak Dokter, pendidikan di luar juga ada fungsi ya, tanda kutip dagang, kan gitu kira-kira. Pak Dokter, jadi untuk menghilangkan apa tadi sesuatu yang buruk itu kembali kepada keluarga ya, dibersihkan kembali, gitu. Bersihkan kembali. Jadi merumahkan kembali sistem dan tata kelola generasi kita ini melalui keluarga. Itu pentingnya di sini. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Pak Dr. Barizi. Ini selanjutnya Pak Malik ini, namanya sudah dikenal sejak sebelum beliau lahir ya, Abdul Malik Karim Amrullah ya. Pak Malik, ini untuk memperkuat ketahanan keluarga, ini bagaimana caranya? Atau gini, bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas? Ini kan Pak Malik ahli kualitas ini ya, sehingga keluarga yang berkualitas ini bisa disebut keluarga yang thayyibah ya misalnya, ini bisa membangun manusia yang berkualitas yang bisa menghadapi tantangan apapun termasuk COVID-19. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Dari pembicaraan kemarin itu, mulai awal diskusi ini sampai sekarang ini, saya akhirnya berasumsi Pak Rektor, bahwa sebenarnya struktur di dunia ini itu ternyata disfungsi, nggak punya fungsi. Jadi dari alam itu punya struktur, tapi akhirnya tidak punya fungsi, akhirnya rusak. Nah, begitu juga dalam struktur sosial, keluarga itu juga bisa jadi tidak punya fungsi, disfungsi. Jadi segala sesuatu itu jika tidak punya fungsi itu maka sudah rusak mati lah gitu ya. Nah, selama ini kayaknya keluarga itu fungsi, struktur di keluarga itu kayaknya selama ini itu disfungsi, nggak punya fungsi ya. Ini ada data menarik di ini Kota Malang Pak Rektor. Data menarik di laporan penyebab terjadinya perceraian di pengadilan Kota Malang. Ini 5 tahun terakhir sampai tahun 2019. Itu ternyata gini, angka perceraian tertinggi itu yang pertama itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Yang kedua itu faktor ekonomi. Yang ketiga itu faktor meninggalkan salah satu pihak.
Yang ketiga, ini data dari Pengadilan Agama ya. Yang keempat itu apa namanya? Mana ini? Kawin paksa. Kawin paksa. Kemudian ternyata zina, mabuk, madat, judi itu rendah. Dan yang paling rendah di sini itu karena ada KDRT tadi ya, nomor 4 KDRT. Tapi nomor 4 ini yang paling rendah itu ternyata poligami, hanya 1. Ya, memang di Malang jarang orang poligami ya. Enggak, ini maksudnya penyebab perceraian, iya. Perceraian di sana. Dan ini 5 tahun terakhir seperti itu. Ini datanya langsung ya. Jadi memang saya sepakat tadi Bu Prof. Vita tadi, dinamika keluarga ini memang betul-betul luar biasa. Ya, ya. Apa namanya? Kalau kita melihat angka perceraian ini sangat tinggi seperti itu, kita mestinya flashback kembali kepada istilahnya kurikulum keluarga menurut Islam itu. Menurut Islam itu kan lintas wilayah. Tujuannya itu untuk sakinah kan, untuk sakinah. Dan syarat sakinah itu kalau di Quran itu ada 2, mawaddah warohmah tadi yang dijelaskan kasih sayang. Mawaddah ini sebenarnya kalau Imam Ghazali itu mengartikan itu physically, mawaddah. Jadi lebih cenderung kasih sayang tapi fisik, seperti ekonomi ya, ekonomi terus kebutuhan fisik yang lainnya. Nah, warohmah ini kepada empati dan sebagainya. Nah, kayaknya kasih sayang ya. Ya, fungsi ini karena hilang di kita ini. Fungsi apa untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga, untuk memberikan empati kepada keluarga itu hilang. Dan jangan-jangan perguruan tinggi di Indonesia ini turut andil untuk mendisfungsikan peran-peran keluarga itu. Jangan-jangan loh ya. Misalkan lembur. Misalkan lembur ya. Atau Pak Malik sering lembur ya. Itu jangan-jangan berperan juga kepada mendisfungsikan peran-peran keluarga ini. Nah, kayaknya mungkin ya di UIN Malang sendiri kalau sudah ada ini kan banyak hikmahnya, terkenanya akhirnya semuanya kembali kepada keluarga itu harmonis lagi dan sebagainya. Bisa jadi kalau misalkan UIN ini punya kebijakan ya, kebijakan bahwa untuk penguatan keluarga, maka pekerjaan di UIN Malang ini maksimal jam 4, setelah itu harus kembali ke keluarga masing-masing untuk memperkuat ini dan sebagainya. Menurut saya kok keren ya. Menurut saya memang banyak yang masih sampai malam hari di sini. Ya, saya mendengar juga. Nah, itu karena kalau sudah kayak seperti itu, wah ini aja sudah rusak kayaknya ya. Jadi ada struktur tapi nggak punya fungsi. Jangan-jangan kalau sudah ya ini ada hikmahnya, diberikan corona kayak gini akhirnya fungsi kembali. Bapak Ibu sekalian, saya heran empat-empatnya ini menganggap bahwa corona itu positif ya. Jangan-jangan ini bersekongkol dengan corona semua. Seandainya nggak ada corona, bisa jadi struktur itu rusak juga. Oh iya. Kalau struktur sudah rusak, sudah kiamat itu sudah. Makanya ini mumpung masih strukturnya masih ada, hanya fungsinya saja yang harus diinikan fungsinya. Nah, itu peran-peran perguruan tinggi saya kira harus digitukan, digerakkan untuk ke sana. Nah, UIN Malang bisa menginisiasi itu saya kira. Jadi gini Pak Dr. Malik, perguruan tinggi ini kan punya tridharma perguruan tinggi. 1 dari 3 itu adalah pengabdian masyarakat. Tentu diharapkan dari perguruan tinggi itu memberikan pendampingan, penyuluhan, bagaimana membangun keluarga yang thayyibah itu, yang berkualitas, yang kemungkinan bisa mempertahankan ya struktur dan fungsinya sekaligus. Ini gimana? Apa yang menjadi pikiran Pak Dr. Malik ini yang harus diberikan oleh perguruan tinggi terhadap masyarakat? Pertama itu menurut saya kayaknya kebijakan dulu Pak Rektor. Artinya kebijakan
dari rektor sendiri memberlakukan jam kerja. Kalau itu kan di sini. Enggak, maksudnya sebelum kita ke pengabdian itu, menurut saya ini juga harus diciptakan dulu. Kalau misalkan masih tetap saja kita akhirnya pengabdian, mereka itu dalam fungsinya sudah tidak apa bisa terlalu berjalan. banyak ya jam kerja di sini ya? Mungkin. Jam 4 Mungkin. terlalu banyak, masa? Enggak, maksudnya jam 4 terus setelah itu kan banyak yang lembur-lembur dan sebagainya itu Pak Rektor. Saya kira sedikit sekali yang lembur, mungkin Pak Malik aja yang lembur. ini data baru Pak Malik ya. Saya catat kalau itu Pak Malik. Nah, bisa jadi, artinya nanti lembur itu tidak harus setiap hari dan sebagainya, atau mungkin tapi tetap di situ ada penegasan bahwa tetap peran keluarga harus diperhatikan oleh masing-masing pegawai yang ada di Win Malang, sehingga itu nanti memudahkan dari LP2M katakanlah untuk melakukan pembinaan di situ, sehingga sudah diinikan. Jangan-jangan LP2M juga ngubur. Jangan-jangan itu. Saya kira mungkin kembali persoalan yang tadi. Sesungguhnya apa sih yang harus diberikan oleh perguruan tinggi dalam rangka untuk memperkuat ketahanan keluarga tadi ini dalam bentuk pengabdian masyarakat. Kalau lembur mungkin saya akan teliti apa betul, apakah ada separuh lebih pegawai kita harus kita lembur. Saya kira enggak itu. Keuangan. Ini kan asumsi aja. Oh, asumsi. Jadi artinya belum ada sih penelitian perceraian di UIN Malang itu akibat lembur juga belum terbukti juga. Atau mungkin perceraian Perselingkuhan, betul. Harus diteliti. Nah, bisa jadi. Harus diteliti. Biasa itu. Atau mungkin perceraian itu gara-gara COVID-19. Bisa jadi 2020 mungkin ada penelitian. Baik, saya kira kita tepuk tangan untuk Pak Malik ya. Bunda, saya kembali ke Bunda lagi ya. Sebetulnya untuk membangun keluarga yang ideal, yang thayyibah, yang berkualitas tuh dimulai dari mana sebetulnya? Kalau menurut saya sistemnya, keluarga sebagai sistem itu yang menurut saya kok yang paling penting. Jadi semua ada fungsi masing-masing ya? Ya, jadi struktur fungsi berjalan karena ada sistem. Masing-masing subsistem itu harus ditempatkan sesuai dengan posisinya. Maaf, tadi seperti Dr. Barisi, saya nggak tahu apa karena berhadapan dengan ketua pusat gender jadi mengatakan emak-emak itu menjadi sentral dalam keluarga, apa begitu? Tergantung. Oh, tergantung. Ya, jadi begini, saya kira sudah tidak ada lagi sentral ini yang bukan, ini yang ordinat ya, atau kan supraordinat, kemudian ada yang subordinat. Saya kira nanti ada marginalisasi dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah memperkuat sistem itu dengan struktur fungsi yang disampaikan Pak Malik. Kemudian yang kedua membangun kesetaraan gender. Karena seringkali adanya perselingkuhan, kemudian relasi gender yang tidak sehat di dalam keluarga, itu semuanya adalah bahasan-bahasan atau topik menarik dari ketidakadilan gender yang muncul di dalam keluarga itu sendiri. Jadi kalau menurut saya itu bukan karena saya punya buku psikologi beralasan gender ya. Karena juga nggak masalah. Karena juga nggak masalah. Iya, jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi begini, subsistem itu kalau ditempatkan sesuai dengan posisinya. Jadi misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, anak bapak, ibu ya dan anggota keluarga yang lain itu masih harus dibingkai dalam akhlakul karimah gitu loh. Jadi yang namanya kesetaraan gender itu bukan berarti kemudian menang kalah, bukan begitu ya, tetapi bagaimana mereka itu mempunyai fungsi yang menurut posisinya dan saling menghargai satu sama lain. Jadi asah, asih dan asuh. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan mubadalah ya. Jadi kesalingan itu yang memperkokoh karena ibarat sandal itu dua, memang kanan dengan kiri bentuknya pasti tidak sama. Nah, tetapi kalau sudah dipertemukan, itu kemudian menjadi sepasang.
Seperti pedalnya. Jadi ini bapak, ini ibu, emak ya, dipertemukan menjadi selaras gitu ya? Iya, selaras. Kemudian coba kalau aja. emak milih yang kanan apa yang kiri? Itu fleksibel. Terus begini, coba kalau kita misalnya sandal itu kiri semua, kita pakai pasti nggak enak, nyaman. Atau nomornya sama tapi bentuk sepatunya beda, itu pun juga nggak enak gitu ya. Warnanya pun berbeda, itu juga kita tidak pede. Nah, tidak serasi. Inilah yang digambaran dari relasi gender yang dibangun di dalam keluarga itu sendiri. Munculnya ketidaksakinahan sampai kepada terjadinya perceraian, perselingkuhan dan dan lain sebagainya yang dalam keluarga itu antara lain adalah ini tadi sistem dalam keluarga itu belum cukup kuat. Yang kedua adalah membangun relasi gender yang masih belum sepenuhnya. Jadi yang disampaikan Pak Barisi, ibu adalah sebagai sentral itu ada benarnya karena sumber dari kehidupan itu adalah perempuan. Kalau pengalaman pribadi saya, meskipun bapak saya itu tentara, tapi yang cerewet itu ibu saya. Apa begitu maksudnya ya? Bukan persoalan. Jadi tentara pun kalah dengan ibu itu. Nah, jadi begini, ini kan perempuan itu mengapa dia cerewet ya? Karena dia lebih terasa dengan femininitasnya. Bukan dia. Kenapa saya cerewet itu Bu ya? Bukan. Tapi kalau bakul jamu di pasar nggak cerewet. Karena apa? Karena dia terasa dengan profesinya. Oh iya. Ada juga ibu-ibu yang meneng kalem ya, karena dia memang pertama ya karakter atau temperamennya memang begitu ya. Kemudian yang kedua karena dia tidak terasa. Kalau di persentase yang cerewet dan yang tidak berapa persen Bu? Ya tergantung, kalau semua dosen laki-laki cerewet. Kalau tidak cerewet mahasiswanya kabur. Tapi kalau mama cerewet itu memperkenalkan, mensosialisasikan yang paling awal untuk pengasuhan ya sebagai kelanjutan dari reproduksi biologis adalah reproduksi sosial. Itu adalah pertama kali yang berperan adalah ibu. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau misalnya mama cerewet itu representasi dari kepedulian sebetulnya. Betul. Ya. Tidak hanya memang mama itu baik. Kalau tidak baik nanti tidak bisa pulang. Ya. Jadi seperti itu Pak Rektor. Sekali lagi bahwa pendidikan di dalam keluarga, ketahanan dalam keluarga di era sekarang ini memang harus diformulasikan, reformulasi karena ada satu fungsi ketahanan itu tidak hanya persoalan ketahanan pangan, ketahanan dan sebagainya, keamanan, tidak hanya itu saja, tetapi ancaman-ancaman yang sifatnya yang sifat itu yang menyangkut persoalan tanggap bencana. Itu setiap keluarga juga harus mempunyai sistem seperti itu. Tidak hanya ini tanggung jawab negara, masyarakat, tetapi juga masing-masing keluarga. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan kita ya untuk Bunda. Bu Istiada, tadi ada satu di antara 9 atau 10 tadi itu spirituality. Dari ketahanan keluarga itu dibangun, dikuatkan dengan spiritualitas. Itu gimana maksudnya? Ya, saya ingin juga menanggapi yang dari Pak Malik tadi, jadi sekaligus ke situ ya. Tapi bukan berlawanan ya? Oh bukan, malah mendukung. Jadi data itu tadi kan data ya, kita kan harus setia pada data. Ilmuwan itu harus setia pada data, itu cirinya. Jadi data itu penting bagi saya untuk mencermati mengapa data itu bisa terjadi. Gitu. Menurut saya adanya perselisihan yang tak kunjung selesai. Ya. Tadi kan pertama itu, yang kedua juga masalah ekonomi. Ini sebenarnya dua-duanya ini karena kurangnya aspek spiritualitas menurut saya. Jadi kesadaran dia mengapa dia berkeluarga, satu. Dua, apa itu berkeluarga. Jadi namanya perkawinan atau pernikahan itu harus diredefinisi ulang. Karena mungkin yang dulu sudah ada itu sudah outdated, sudah nggak bisa lagi mempertahankan pola keluarga yang dimana bapak itu menjadi orang yang otoritatif, dominan, otoriter. Dulu kan begitu ya, keluarga bertahan. Ini keluarga rupanya yang dituduh bahwa apa ya? Enggak, ada penelitiannya. Jadi ada penelitiannya yang akhirnya dengan kesimpulan begini, woman
have changed a lot, but men do not. Jadi perempuan sudah terlalu banyak berubah. Dulu perempuan nggak ada yang jadi presiden, dulu perempuan nggak ada yang menjadi profesor, rektor dan sebagainya. Sekarang perempuan banyak yang bergerak di bidang itu. Tetapi sistem keluarga tetap maunya seperti dulu, bahwa sentralnya, jadi patriarki itu, di mana kekuasaan sentral itu pada patriark, father. Jadi father is like a king. Father itu nggak bisa dikalahkan, nggak bisa dinego, nggak bisa diajak ngomong, gitu ya. Apa yang keluar dari mulut father itu adalah rule. Nah itu kan zaman dulu seperti itu, negara pun dulu juga seperti itu. Nah itu sudah nggak. Kalau bisa diibaratkan negara, struktur keluarga yang paling bagus gimana? Apakah misalnya presidennya siapa, bapak atau ibu atau anak-anak ini rakyat gimana? Nggak harus ada seperti itu. Sekarang kan semua institusi itu sebenarnya mempunyai shared management. Jadi manajer itu tidak satu, gitu ya. Gitu. Owner satu atau satu kelompok juga. Nah, jadi sekarang, dewan pimpinan keluarga gitu ya. Benar, menurut saya seperti itu. Karena toh selama ini fungsi yang dinamakan kepala itu sebenarnya tidak lebih ke undangan RT ya. Tetapi apart from that itu semuanya. Jadi kalau misalnya kita sebut bapak ibu adalah dewan manajer keluarga. Boleh. Ya. Menurut saya Terus itu alternatif. di bawahnya ini adalah anak-anak, cucu-cucu gitu ya. Tetapi yang mendasari itu semua adalah bagaimana kita meredefinisikan perkawinan atau pernikahan itu. Beda sekali antara definisi dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Nah, Indonesia ini masih setia kepada bahwa perkawinan itu harus antara laki dan perempuan. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar, gitu tidak ya. boleh sesama jenis ya. Nah, menurut saya masih seperti itu ya selama ini. Apart from that, kalau saya lanjutkan ke atas lagi. Karena berkeluarga itu sebenarnya adalah bersatunya dua hamba Allah. Jadi harus ke situ. Kalau sudah ke situ, nanti lalu ke bawahnya itu akan ikut. Jadi ini bukan bersatunya dua individu yang mempunyai free will. Bukan seperti masyarakat modern yang menganggap bahwa perkawinan ini adalah romantic love between two individuals. Bukan itu sama sekali. Jadi kalau kita sepakat bahwa ini masyarakat kita masyarakat Islam, seharusnya definisi pernikahan adalah bersatunya dua hamba Allah yang menginginkan, gitu kan, hidup bersama, berkomitmen membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa, saya kira kita tepuk tangan ya. Pak Rizie, ini mungkin bisa merespon apa yang disampaikan oleh Bu Istiadah tadi ya. Sesungguhnya kalau ada struktur keluarga ini pasti ada top leadernya misalnya, atau ada struktur lain yang mungkin menjadi tawaran bagi kita supaya tidak terjadi sesuatu yang pestapa dalam keluarga. Gimana Pak Dokter, mungkin punya formula lain atau ikut PSG karena ini ada ketua PSG. Ya, saya pernah jadi sekretariatnya Bu Istiadah. Oh ya, makanya takut-takut sekali ya. Ya. Perdebatan tentang kepala keluarga itu bermula dari ayat Al-Quran yang berbunyi misalnya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata-kata rijal itu mempunyai makna yang cukup debatable. Apakah makna lughawi yang berarti itu laki-laki dalam pengertian fisik? Ya. Saya ini laki-laki, physically Mas Malik adalah laki-laki, Pak Dokter laki-laki. Tapi apakah secara fungsional laki-laki? Kira-kira karena itu maka kata-kata rijal itu mempunyai makna yang cukup derivatif, bisa kepada makna fungsional. Jadi istilah rijal itu adalah ya pemimpin. Rijal itu adalah pemimpin. Qawwam itu bisa berarti melayani, mengayomi, mendampingi, dan semua segala sesuatu yang bermuara pada aspek kepemimpinan. Dan kata rijal itu tidak berarti menunjuk pada arti fisik, bisa arti fungsional. Nah, secara fungsional atau ada ungkapan-ungkapan yang mungkin bisa memperkuat tesis ini? Ya, secara fungsional mungkin Bu Is lebih laki-laki daripada sang suami, kira-kira begitu. Ada istilah gini, rijal karena itu maka secara fungsional Bu Is itu lebih rijaliah. Rijaliah daripada sang
suami, tanda kutip. Jangan suami, Harizi. Tetapi dalam konteks keluarga saya kira Pak Rektor perlu kita meminjam istilahnya Dadang Hawari. Kita kembali kepada apa yang disebut dengan extended family. Jadi keluarga besar, bukan nuclear family, keluarga kecil, di mana ada bapak, ada ibu, anak-anak gitu ya, dalam pengertian yang sempit gitu. Tapi harus kita kembali kepada keluarga besar, di mana tadi kembalikan kepada aspek apa nilai dari perkawinan tadi yang disebut oleh Bu Istiada itu masing-masing mempunyai niat yang tulus gitu ya, menuju pada sakinah mawaddah warahmah. Ya, gitu ya. Itu saya kira itu penting gitu. Nah, dalam konteks itulah maka kemudian dalam keluarga itu bapak dan ibu, orang tua dan anak itu masing-masing adalah pakaian bagi yang lainnya. Nah, disinilah kita perlu melihat keluarga itu sebagai fungsi pakaian. Jadi seorang istri adalah pakaian bagi suami. Kalau ada suami adalah pakaian bagi istri. Nah, kita orang tua itu adalah pakaian bagi anak-anak, kira-kira begitu. Nah, salah satu fungsi pakaian itu adalah satu diantaranya menutup aurat. Jadi aurat kita harus ditutupi. Jadi kalau ada masing-masing ya, kalau Bugis memiliki kekurangan, maka harus Pak Halim harus mampu menutupi Pak Halim itu siapa? Suaminya. Oh. Saya kok melompat ini Pak Halim siapa ini? Kan gitu kira-kira. Iya. Kalau Pak Hafid memiliki kekurangan, maka Prof. Mufidah yang harus melengkapi dan menyempurnakan suami kekurangan. saya bukan Hafid namanya. Pak Ilyas. Pak Ilyas. Sorry. Pak Ilyas. Ya, misalnya kan gitu. Jadi di sini saling menutupi dan melengkapi. Satu. Yang kedua, pakaian itu adalah memiliki fungsi perhiasan. Ada nilai-nilai keindahan. Kita akan menjadi indah kalau memiliki pasangan. Karena itulah maka Al-Ghazali dalam Qiyamatus Sa'adah halaman 34 304 itu menyatakan yang dibaca tadi malam itu ya? Sudah lama. Sudah lama itu. Dalam Qiyamatus Sa'adah itu dikatakan sungguh celaka orang yang hidup mati dalam keadaan membujang. Masya Allah. Ya tentu saja itu interpretable lah. Kira-kira itu penting, ada perhiasan. Nah, yang ketiga saya kira itu juga dalam konteks COVID-19 ini, pakaian itu memiliki fungsi identitas. Nah, dalam konteks inilah maka merumahkan kembali aktivitas sosial ke keluarga itu dalam rangka menumbuhkan identitas itu. Dan itu disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang kemudian itu selalu dihubungkan dengan menyebarnya COVID-19 ini atau corona. Karena ayat itu dimulai dengan kata korna. Wa qarna a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Kan itu kira-kira. Dan hendaklah kamu tinggal di rumah dan janganlah kamu memakai pakaian seperti pakaian jahiliyah. Ini penting. Jadi keluarga itu adalah sebuah identitas. Kecuali itu juga keluarga merupakan energi bagi pola perilaku sosial. Ini penting saya kira yang Saya kira ada hal-hal yang sangat esensial yang disampaikan oleh Pak Barizi dan ini kita perhatikan. Tapi itu bukan ayat corona ya. Ya penting itu. Konteksnya lain ya. Itu bukan. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Istiada, kita perlu dalam keluarga itu untuk memperkuat dari sisi spiritualitas ya. Nah, itu tentu kita lakukan. Kecuali itu juga mungkin Pak Rektor. Yang penting ya, misalnya kita membaca Al-Quran, zikir, sholawat dan sebagainya. Ini ada dua, sebetulnya suaranya bagus ya. Ada antara Bu Prof. Mufidah dengan Pak Malik ini. Kalau waktu saya di kampung itu disebut dengan biduan ya. Nah, Pak Malik, saya minta supaya membacakan sholawat ya sama Bu Mufidah agar semua keluarga kita berkah dalam bentuk keberkahan yang
kemungkinan kita dibebaskan oleh Allah dari corona ini. Meskipun corona membawa berkah, tetapi saya kira kalau bebas lebih bagus. Ya, silakan Pak Malik ya. Salawat. Pertanyaannya Pak Rektor tadi belum saya jawab. Nanti aja, mungkin ada sesi kedua dan ketiga. Monggo, Bunda. Mari kita sholawat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siril Fatihah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.